Semua agama Nabi ini Islam. Semua agama Nabi itu Islam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kakeknya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan aslamtu lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dikatakan apakah agama Islam ini penyempurna agama yang sebelumnya, jadi semua agama itu Islam, tapi agama kita ini sebagai agama penutup yang menyempurnakan agama para nabi yang semuanya Islam nabi itu. Islam adalah agama penyempurna. Oke, klaim ini sering sekali didengungkan oleh umat Islam di dalam membenarkan ajaran agamanya. Dengan adanya klaim ini, berarti Islam menganggap bahwa agama lain selain Islam adalah agama yang tidak sempurna. Nah, sementara di dalam perspektif iman Kristen, ajaran yang sempurna dan final itu adalah Kristen sendiri, di mana di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mulai dari kejadian sampai wahyu, itu dikatakan sudah final, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Bahkan tidak ada lagi yang namanya nabi. Tapi kalau nabi palsu, bisa jadi. Sebenarnya definisi dari penyempurna itu apa sih? Kalau dikatakan penyempurna, berarti tujuannya kan ingin melengkapi apa yang ada sebelumnya agar menjadi sesuatu yang lengkap dan utuh, maka itu dikatakan sempurna. Jadi kalau Islam tiba-tiba datang 600 kemudian setelah Kristen dan mengklaim sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, maka hal ini perlu dipertanyakan. Karena yang pertama, jika benar agama Islam adalah sebagai agama penyempurna dari agama-agama samawi, baik Yahudi dan juga Kristen, harusnya agama Islam itu tidak bertentangan dengan kedua agama ini. Tetapi faktanya seperti yang kita ketahui, apa yang terdapat di dalam perjanjian lamanya orang Kristen itu kan tidak ada ya yang kontradiksi dengan kitab sucinya orang-orang Yahudi. Nah, sementara di dalam Al-Quran banyak sekali tulisan yang kontradiksi dengan kedua agama ini. Yang kedua, jika Al-Quran sebagai kitab dari Allah SWT yang menyempurnakan pengajaran-pengajaran kitab-kitab Yahudi maupun Kristen, maka istinya pasti sama dan tidak akan ada kontradiksi dengan kedua agama ini. Tetapi faktanya seperti yang kita tahu, ya, banyak sekali kronologis dalam Al-Quran yang berbeda dengan kedua ajaran agama ini, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Jadi berdasarkan kedua poin ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ajaran Islam dengan agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan juga Kristen, itu sudah sangat jauh berbeda. Maka jika dikatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna, harusnya Al-Quran tidak akan mengubah isi Alkitab sedikit pun, seperti agama Kristen tidak mengubah sedikit pun kitab orang Yahudi di dalam perjanjian lama. Jadi intinya kurang tepat jikalau dikatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna. Saya pikir lebih tepat jikalau dikatakan sebagai sebuah penyelewengan yang muncul di antara abad ke-6 dan ke-7, yaitu dari agama sebelumnya, Yahudi dan Kristen. Jadi daripada disebut sebagai agama penyempurna, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai agama baru yang muncul di abad ke-6, bukan agama penyempurna. Karena hanya di dalam agama Kristenlah agama terakhir yang sempurna dan digenapi oleh seluruh isi kitab perjanjian lama oleh Tuhan Yesus. Selain itu tidak ada lagi yang sempurna, tidak ada lagi wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi. Semuanya sudah berakhir. Jadi kalau ada nabi-nabi yang akan datang yang mengaku sebagai nabi dan sebagainya, maka di dalam ajaran Kristen, di dalam perspektif Kristen, itu semua tidak bisa dikatakan nabi yang asli, atau dengan kata lain bisa dikatakan nabi palsu. Jadi sekali lagi, Islam alih-alih mengklaim sebagai agama penyempurna, tetapi malah menjadi agama yang bertentangan dengan agama sebelumnya. Lantas kalau sudah begini, maka timbul klaim baru lagi dari Islam bahwa ajaran-ajaran agama sebelum Islam, baik Yahudi dan Kristen itu, semuanya sudah dirubah atau bahkan sudah dipalsukan. Makanya isinya banyak yang kontradiksi dengan Al-Quran. Bahwa di satu sisi Allah
dan Rasulnya mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, betul? Di sisi lain, kitab-kitab yang terdahulu yang ada sekarang yang termaktub dalam satu bundel, yaitu Alkitab, yang di dalamnya ada Taurat, ada Mazmur Daud, dan ada Injil, itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan yang dahsyat. Maka sahabat dulu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap Injilnya orang Nasrani yang ada sekarang? Karena di satu sisi kita wajib beriman kepada kitab yang terdahulu, di sisi lain kitab yang terdahulu itu sudah mengalami perubahan." Apa kata Nabi? "La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu." Jangan benarkan semua isi Alkitab itu dan jangan dustakan semuanya. Artinya, di dalam Injil mereka yang palsu ini, walaupun dia buatan manusia, tapi secara makna di dalam Injil itu masih ada mengandung kebenaran sedikit, masih ada. Tapi yang pasti secara redaksi itu dikarang oleh manusia. Siapa yang karang? Paulus. Dia karang itu. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Nah, hal ini sebenarnya lebih konyol lagi, teman-teman. Kalau saya boleh membuat semacam ilustrasi, hal ini seperti misalnya saya ya, dan ada satu orang teman saya misalnya yang kami sama-sama lahir di era tahun 80-an. Lalu saya ketemu dengan satu orang bocah yang lahir di era tahun 2000-an. Lalu saya bilang kepada bocah ini ya, dulu di era saya, HP paling banyak dipakai itu mereknya adalah Nokia. Lalu tiba-tiba bocah ini ngebantah dan dia ngeyel dan mengatakan kamu itu salah dan keliru karena yang benar itu bukan Nokia tetapi Motorola. Jadi saya dan satu orang teman saya ini yang kami sama-sama lahir di tahun 80-an dan menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 80-an, tiba-tiba di tahun 2000-an datang seorang bocah membantah dan menuduh kami salah dan mengklaim bahwa dia yang benar. Ini kan namanya ngeyel bindungu. Makanya satu-satunya cara Muslim untuk mengkonter hal ini, maka dibuat klaim-klaim baru, yaitu dengan mengatakan bahwa kitab suci Yahudi dan Kristen itu sudah diubah atau bahkan sudah dipalsukan. Dan lagi-lagi ini hanya menjadi sekedar tuduhan yang tidak berdasar, karena mereka sendiri tidak bisa membuktikan bahwa kitab suci agama Yahudi dan Kristen sudah dipalsukan ataupun dirubah. Jadi teman-teman, daripada menyebut bahwa Islam adalah agama penyempurna, sebenarnya lebih tepat jikalau disebut sebagai agama pengklaim dan penuduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.